Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori masuknya agama Hindu-Buddha. Yang kedua, kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja ke peta konsep, yaitu kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia, lalu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sejak awal abad Masehi, perdagangan India telah melakukan aktivitas perdagangan ke Indonesia. Selain berdagang, juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Arca merupakan benda arkeologis hasil kebudayaan Indonesia yang berkaitan dengan media keagamaan. Arca dapat menjadi sumber sejarah untuk mengkaji proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Ksatria menyatakan bahwa terjadi kolonisasi yang disertai dengan penaklukan oleh orang-orang India dari kasta ksatria, tokoh pendukung FDK. Teori Waisya, kaum pedagang berperan terhadap penyebaran budaya India di Indonesia. Salah satunya adalah perkawinan. Selanjutnya teori Brahmana, dibawa oleh kaum Brahmana karena hanya Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab Weda. Selanjutnya teori Sudra, masuknya agama Hindu dan dibawa oleh orang India berkasta Sudra karena golongan ini sering dianggap orang buangan. Dan yang terakhir teori arus balik. Masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Berikut ini adalah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. 2. Kerajaan Tarumanegara. 3. Kerajaan Kalingga atau Holing. 4. Kerajaan Sriwijaya. 5. Kerajaan Mataram kuno. 6. Kerajaan Kediri. 7. Kerajaan Singasari. 8. Kerajaan Majapahit. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura 7-9 Masehi. Lokasinya yaitu ada di tepi Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Agama yang ada di sana yaitu Hindu Siwa. Ekonomi yang biasanya mereka lakukan adalah peternakan, perdagangan, dan pertanian. Pendiri kerajaan tersebut yaitu Kunduga. Raja yang terkenal di sana adalah Kudungga, Aswawarman, dan Wulawarman. Dan salah satu peninggalan kerajaan ini adalah Prasasti Yupa. Dan yang kedua, Kerajaan Tarumanegara 7-8 Masehi. Lokasi Kerajaan Tarumanegara ada di Jawa bagian barat. Agama yang ada di sana yaitu Hindu Waisnawa atau Hindu Wisnu. Ekonomi yang biasanya mereka lakukan adalah pertanian dan peternakan. Pendiri kerajaan tersebut adalah Raja Dirajaguru Dawar Wayawarman. Raja yang terkenal di sana adalah Purnawarman. Dan salah satu peninggalan kerajaan ini adalah prasasti, tugu, kebun kopi, muara Cianten, Jambu, Cidang Hiang, dan Pasir Awi. Dan yang ketiga adalah Kerajaan Kalingga atau Huling 7-8 Masehi. Lokasinya berada di Jawa Tengah. Agama yang dianut adalah Buddha. Ekonomi yang biasanya mereka lakukan adalah perdagangan dan pertanian. Pendiri kerajaan tersebut adalah keturunan dinasti Sailendra. Ratu yang terkenal di sana adalah Ratu Sima. Peninggalan kerajaan tersebut adalah Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, dan Candi Burah. Dan yang keempat adalah Kerajaan Sriwijaya 7-18 Masehi. Lokasinya yaitu ada di tepi Sungai Mesi yang ada di Palembang, Sumatera. Agama yang ada di sana adalah Buddha aliran Mahayana. Ekonomi yang biasanya mereka lakukan adalah perdagangan. Pendiri kerajaan tersebut adalah Dapunta Hyang Sriyajanasa. Raja terkenal di sana adalah Balaputra Dewa. Peninggalan kerajaan tersebut adalah prasasti, Talang Tua, Telaga Batu, Kota Kapur, Karang Berahi, Candi Muara Takus, dan Wihara Nagi Patama. Yang kelima adalah Kerajaan Mataram kuno atau Medang 8-10 Masehi. Lokasinya di bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Agama yang dianut adalah Hindu dan Buddha. Ekonomi yang biasanya mereka lakukan adalah pertanian dan perdagangan. Pendiri kerajaan tersebut adalah Sanaha, Sanjaya, Rakai, Penanggakan,
Dinasti Sailendra. Yang keenam adalah Kerajaan Kediri, 11-13 Masehi. Lokasinya ada di bagian Jawa Timur. Agama yang dianut adalah Hindu Siwa. Ekonomi yang biasanya mereka lakukan adalah perdagangan, pertanian, dan peternakan. Pendiri kerajaan tersebut adalah Airlangga. Raja yang terkenal di sana adalah Jayabaya. Peninggalan kerajaan tersebut adalah Kitab Bharatayuda, Kakawin, Saradhana, Prasasti, Galunggung, Jaring, Talang, dan lain-lain. Ketujuh, Kerajaan Singasari, 13 Masehi. Lokasinya berada di Malang, Jawa Timur. Agama yang dianut adalah Hindu Siwa, Buddha Mahayana, dan Tantrayana. Ekonomi yang biasanya mereka lakukan adalah pertanian, perdagangan, dan pelayanan. Pendiri kerajaan tersebut adalah Ken Arok. Raja yang terkenal di sana adalah Raja Kartanegara. Dan peninggalan kerajaan tersebut adalah patung Joko Dolok, patung Kendedes, candi, kitab, dan prasasti Kudadu. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit 13-16 Masehi. Lokasinya ada di bagian Trowulan, Jawa Timur. Agama yang dianut adalah Hindu dan Buddha. Ekonomi yang biasanya mereka lakukan adalah pertanian dan perdagangan. Pendiri kerajaan tersebut adalah Raden Wijaya. Raja yang terkenal adalah Hayam Wuruk. Peninggalan kerajaan tersebut adalah kitab, negara Jertagama, candi, gapura, pajang ratu, dan situs Trowulan. Saya wassalamualaikum bro.